Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Anggap patung berjalan. Tinggal bersama di atap dan kamar tidur yang sama sudah bisa dipastikan akan membuat keduanya saling terpaut rasa. Rasa yang bagaimana? Rasa yang sukar sekali untuk dijelaskan. Raiden dan Alula menolak mengakui perasaan nyaman mereka. Tak mungkin tidak merasakan getaran apapun, sementara mereka laki-laki dan perempuan yang normal. Kenyataannya adalah mereka nyaman meskipun perdebatan tak pernah mereka lupakan. Ada saja alasan untuk keduanya berseteru. Anehnya lagi adalah Raiden menikmati saat-saat itu. Selama di negara ini, Raiden sengaja mengajak Alula berkeliling menggunakan kereta, menikmati pemandangan kota yang terkenal dengan julukan Kota Cinta atau City of Love. Salah satu kota terindah di Eropa untuk menikmati musim gugurnya Paris. Pepohonan dengan daun-daunan berwarna kuning kecoklatan yang membingkai sudut kota Paris membuat kota ini terlihat lebih fotogenik dan mempesona. Mengunjungi kawasan perbukitan Montmartre untuk mendapatkan pengalaman musim gugur yang menakjubkan di Paris. Kawasan ini memiliki bangunan-bangunan klasik ternama yang telah didirikan sejak abad ke-18. Alula memakai pakaian musim gugur yang menggemaskan. Cuaca Paris di musim gugur cukup sejuk dan berangin. Raiden tak pernah membiarkan sedikitpun jaket Alula terbuka. Raiden siaga menjaga garis mungilnya. Kendatipun pernikahan mereka bukan karena cinta, tapi Raiden bukan pula CEO arogan, apalagi kejam. Sebenarnya Raiden jauh dari kata tirani, namun sebuah kondisi yang membuat Raiden ingin membalas perlakuan Emily dengan menikahi Alula. Terlepas dari kesialan ini, Alula bahagia, bahkan saking bahagianya, senyum manis tak pernah luput dari bibirnya siang ini. Raiden dan Alula kini tengah berada di salah satu lokasi wisata gembok cinta yang paling terkenal di dunia, yaitu Jembatan Paris di atas sungai Seine. Sudah sedari awal Alula menginginkan untuk singgah di tempat ini. Alula penasaran dengan gembok-gembok yang terdapat di sana. Berbusana musim gugur, Raiden mengikuti langkah Alula yang terus mengedarkan pandangannya kemana-mana. Alula takjub dengan hal-hal menakjubkan ini. Baby tidak lapar? Raiden meraih tangan Alula yang melenggang tanpa beban. Kamu perlu makan kan? Sudah dari pagi kita jalan-jalan. Alula menoleh berdiri mendongak menghadap suaminya. Dia lepaskan tangan Raiden lalu merogoh saku longkar dia. Lula mau menyematkan gembok cinta Lula di sini, Om. Alula berharap permohonan Alula akan terkenang di sini, katanya. Raiden mengernyit. Kamu percaya hal seperti ini? Gadis itu mengangguk. Alula percaya. Harapan adalah awal dari kesuksesan. Alula percaya. Permohonan adalah cambuk bagi kita untuk menyongsong masa depan. Alula tidak terlalu yakin Alula mampu mendapatkan apa yang Lula mau. Tapi Alula punya harapan tinggi. Dan akan Alula kenang harapan Alula di sini, jelasnya. Raiden memutar bola matanya. Galang, apa galang yang kamu tulis di pita harapanmu? Alula melipat bibir. Ini rahasia Lula, Om. Raiden mengalihkan pandangan kesal, dan di saat itulah, Alula menyimpan gemboknya pada sederet gembok lainnya. Sudah. Raiden menoleh. Sudah, secepat itu, dia mengernyit heran. Raiden bahkan belum sempat melihat apa warna dari gembok yang Alula pasang. Yeay. Sekarang kita makan. Alula berlari melawan arah dari tujuan awalnya. Sementara pandangan Raiden mengikuti gerak tubuh gadis itu lalu beringsut menatap setumpuk gembok,
gembok cinta di sisinya. Dia pegang satu persatu benda tersebut. Mencari nama Galang dan Alula, mungkin. Di mana Alula meletakkannya, Raiden masih fokus mengabsen satu persatu gembok itu. Tak ada satupun yang tertulis Galang ataupun Alula. Om, Alula meneriaki namanya. Cepat, Lula lapar, teriaknya dengan melambaikan tangan. Baru saja Raiden beralih pandang, satu pita tersangkut pada jemarinya. Kembali Raiden menoleh dan nama Alula terukir di sana. Alula Humaira, komikus dan animator terbaik. Raiden tersenyum membaca itu. Jadi harapannya bukan Galang, gumamnya. Kenapa aku merasa perlu tenang? Dan kenapa aku perlu tahu apa harapannya? Memangnya kenapa kalau nama Galang yang Lula tulis? Raiden menggerutu menyadari keanehan dirinya. Raiden mendengus. Ia berjalan cepat menuju Alula yang sudah bergandengan tangan dengan Bastian seperti anak kecil. Raiden tabrak tubuh mungil Alula lalu meringkusnya. Lepas Om, turunkan Alula kelojotan dalam gendongan Raiden. Jangan dekat Playboy Cap Kadal, atau masa depanmu suram. Bastian terkikik mendengar itu, selalu saja ada alasan Raiden overprotective pada Lula. Om sendiri apa? Sanggah Alula, meski tak ingin namun tangannya melingkar di tengkuk Raiden perkara takut terjatuh. Aku suamimu. Hilih, suami apa? Suami yang mencintai kekasihnya. Alula melipat bibir. Sejenak dia menatap wajah tampan suaminya yang terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Ada perlindungan dan rasa nyaman di sana. Di lain tempat yang masih satu kota, hari ini Emily sudah sangat cantik. Sepatu boot tinggi dan stoking warna hitam menghiasi kaki jenjangnya. Atasan yang menampilkan leher mulusnya dia pakai. Emily bahagia. Emily masuk babak final dan pertandingan akhir akan dilangsungkan minggu depan. Emily diberikan kesempatan untuk pulang ke hotel. Ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan Raiden. Dia terus-menerus tersenyum. Ada notifikasi dari Instagram Raiden, dan secangkir kopi dengan hiasan Choco Granule bergambar hati telah Raiden unggah. Aku datang untukmu Raiden. Di sini, with you. Caption yang Raiden sisipkan untuk unggahan fotonya di Instagram 1,5 jam yang lalu telah disukai dan dikomentari banyak netizen. Mereka semua ingin melihat wajah cantik orang yang disebut with you itu. Oh Tuhan, terima kasih. Alula menutup mulut yang bersendawa setelah banyak memakan hidangan lezat salah satu restoran estetika di kota ini. Bastian, Alula dan Raiden duduk melingkar menghadapi piringnya masing-masing. Rooftop spot yang mereka pilih untuk makan siang kali ini. Bastian mengambil tisu untuk diberikan pada Alula. Plak, sontak Raiden menepisnya lalu menyodorkan tisu baru pada istrinya. Pakai ini saja, sudah kubilang. Jangan dekat Bastian, kata Raiden. Alula melipat bibir sambil menerima tisu dari suaminya.
Om Raiden saja selalu dekat Om Bas. Gimana bisa Lula jauh dari Om Bas, protesnya. Pokoknya acuhkan dia, anggap dia patung berjalan. Sambung Raiden ketus. Bastian tersenyum dengan bibir menganga menatap Raiden. Ada sesuatu yang dia tangkap dari perilaku aneh sang tuan. Alula mendekati wajah tampan Bastian yang sedikit oriental. Apa ada patung berjalan seganteng ini? Tanyanya dengan mata yang menyipit. Raiden membelalak. Ganteng, orang kayak gini ganteng, cibirnya. Alula mengangguk menatap Raiden. Om Bas salah satu idaman Lula, katanya menyengir. Bagus, Lula juga idaman Om Bas. Sambar Bastian sambil mengusap puncak kepala gadis itu. Raiden menepis. Panggil Lula nyonya muda. Kan lebih akrab Lula, bos. Kau, Raiden menunjuk wajah Bastian dengan mata melotot. Entahlah, Raiden tak pernah rela Bastian mendekati Alula. Jangan Ger, kau hanya salah satu idaman Lula. Itu berarti Lula masih punya banyak idaman lain. Siapa saja memangnya? Sela Bastian menatap Alula. Ada deh, sambung Alula menyengir. Raiden memutar bola mata malasnya. Sudah pasti Galang salah satu di antaranya. Cukup tahu saja, Alula menyukai wajah oriental, bukan karakter Jawa bule sepertinya. Satu pesan teks membunyikan ponsel Raiden. Dia ambil dan memindai layar itu. Rupanya seseorang yang akan membuat Alula senang mengabarinya. Rihanna nama kontaknya. Kabarku baik. Tentu saja kamu boleh mengunjungi tempatku kapanpun kau mau. Perkenalkan istrimu padaku. Raiden tersenyum. Sebelumnya Raiden sudah lebih dulu mengirimkan pesan, bahwa dia ingin mengunjungi tempat milik temannya itu. Alula melirik Raiden yang tersenyum memandangi layar ponselnya. Apa Nona Emily sudah mau menemui Om? Curiganya. Raiden menoleh. Setelah ini kita ke tempat yang akan membuatmu senang. Kemana? Studio animasi terkemuka di sini, jawab Raiden. Alula membelalakkan matanya. Benarkah? Raiden mengangguk. Yah, di sana kamu bisa melihat secara langsung bagaimana animator kondang membuat karyanya. Kau tahu baby, Prancis menjadi negara ketiga dalam menghasilkan jumlah produksi film animasi setiap tahunnya. Kalau Jepang punya studio Ghibli dan Amerika Serikat dengan Disney, Prancis punya studio animasi yang tidak kalah keren. Setelah ini kita ke sana, ujarnya. Alula ternganga tak percaya. Om serius, apa kita bisa melakukan itu? Apa mereka mengizinkan Lula masuk? Tanyanya menggebu. Tentu saja, dengan nama Raiden di belakangnya semua orang akan mengizinkanmu baby. Makasih Om, Alula peluk lelaki itu saking senangnya. Tak terbayangkan sebelumnya, dia akan mempunyai kesempatan ini. Raiden tersenyum membalas pelukan istri kecilnya, bahkan menenggelamkan wajahnya pada ceruk leher Alula yang dihiasi surai panjang Alula.
Aroma damai ini, Raiden benar betah dibuatnya. Dia hirup kuat, ada kenyamanan di sana. Namun, kenyamanan itu tak berlangsung lama sebab saat dia tak sengaja mendongak, ada wajah murka Emily yang membisu menatapnya. Raiden terpaku. Sejak kapan Emily ada di sini? Dia tak menyadari hal itu. Mungkin Emily melacak keberadaannya dengan postingan terakhir Raiden di Instagram. Emily melangkah maju menuju tempat di mana Raiden dan Alula berpelukan. Emily. Celetukan Raiden membuat Alula melerai pelukannya. Alula menoleh ke belakang dan wajah marah Emily sangat menakutkan baginya. Nona Emily. Layangan tangan Emily terjatuh pada pipi mulus Alula hingga menimbulkan suara tamparan yang sangat keras. Emily, Raiden bangkit dari duduknya mencekal lengan kekasihnya. Sementara Alula menunduk dengan tangan yang memegangi pipi. Seumur hidup, baru kali ini Alula menerima tamparan. Air mata pun tergelincir begitu tidak sopannya. Manik Raiden yang menghujam terarah pada wajah Emily sekarang. Beraninya kamu menamparnya, geramnya saat bertanya. Memangnya siapa dia? Beraninya kamu membelanya, sanggah Emily tak kalah menusuk. Siapa? Raiden menarik sudut bibirnya, pria tampan itu terheran-heran. Bukannya kau yang mengutusnya padaku, sekarang Alula istriku, tegasnya. Istri, Emily menggeleng, permainan macam apa ini, tidak masuk akal. Jangan tanya, bagaimana situasi sekitarnya, sudah pasti mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Raiden mengangguk, "Yah Emily, aku menikahinya, aku resmi menjadikan Alula istriku yang syah di mata negara dan agama," katanya lantang. Raiden, Emily kembali memekik, "Ini tidak lucu, ini mengesalkan." Apalagi, sergah Raiden mendelik. Rupanya keluar sudah amarah Raiden yang tertahan selama 5 tahun ini. Dan itu berkat Alula. Ada dua kemungkinan saat seseorang mulai beranjak dari pasangannya. 1. Bosan terus berusaha untuk mengerti dengan pemahaman yang tidak seberapa ini. 2. Dia telah sadar bahwa ada seseorang yang lebih bisa dimengerti tanpa harus lelah memahami. "Kamu bercanda Raiden," teriak Emily. "Untuk apa lagi bercanda? Aku bukan orang yang rela membuang waktuku untuk hal itu. Aku tidak pernah main Emily, aku mau menikah dan Alula yang menjadi istriku," lugas Raiden. "Aku mengirimnya bukan untuk kamu nikahi, ini tidak masuk akal. Kau menikahi bocah bau kencur ini." Emily melayangkan kembali tangannya pada Alula, sayangnya kali ini Raiden menghalanginya dengan pelukan. "Hentikan Emily, setidaknya dia bersedia aku nikahi," pekik Raiden. Alula menyungkurkan wajahnya pada ketiak lelaki itu. Takut sudah pasti. "Aku tahu, dia pelarianmu," Emily berteriak. Sayangnya tidak. Gelengan kepala Raiden meyakinkan Emily. "Aku sudah benar nyaman bersamanya Emily," cetusnya. Bersambung.